Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan transformasi Super Saiyan Vegeta yang sangat luar biasa sekali. Mencapai Super Saiyan tersebut dengan cara yang benar-benar baru, lebih layak bagi statusnya. Bertarung melawan Broly dari semua hal yang berdiri menatap dengan mata ikarinya, tidak mengerti sama sekali apa ini. Karena di multiverse ini dan pada saat ini Broly ini bukanlah seorang Super Saiyan. Namun tidak lama kemudian Vegeta mendarat di tanah dengan lembut saat Broly menanyakan perubahan macam apa sebenarnya itu. Vegeta yang masih senang karena kegembiraan menatap tangannya sendiri dengan tidak percaya. Dia tegaskan dirinya hanya mengklaim hak lahir dari seorang Saiyan kerajaan. Kekuatan yang seharusnya datang setiap 1000 tahun kini telah datang kepadanya. Inilah yang dikenal sebagai Super Saiyan. Dan Vegeta merasa sepertinya mata aneh Broly itu tidak seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Vegeta berpikir dia masih lebih kuat dari Broly. Tapi ejekan rendah dari Vegeta ini hanya akan memicu insting liar Broly. Saat tekanan udara tinggi tiba-tiba mulai mengalir dari bawahnya, seolah-olah akan menambah kekuatan lagi sebagai respon. Namun tepat saat interaksi ini terjadi, sepasang kaki berotot tampak berlari dengan kecepatan penuh. Dan secara mengejutkan itu adalah Paragus yang sama seperti di multiverse dan lini masa lainnya juga ada di sini. Berlari panik dengan tangan terulur untuk memanggil putranya. Tapi segera setelah dia cukup dekat sehingga satu matanya yang berfungsi bisa melihat dengan benar dan jelas, matanya melebar saat dia menyadari dengan siapa tepatnya putranya sedang berhadapan. Paragus mengenal bahwa itu adalah Pangeran Saiyan. Dia nggak menyangka Pangeran Vegeta masih hidup. Apa sebenarnya yang terjadi? Padahal dia pikir planet Vegeta sudah hancur. Tapi kejutan itu terus berdatangan bagi orang tua itu saat dia menggenggam tinjunya lebih erat dan menyadari rambut pirang dan aura emas yang sekarang mengelilingi Vegeta. Paragus juga mengenal bahwa wujud itu sama dengan legenda Super Saiyan. Dia yakin sang pangeran telah menjadi seorang Super Saiyan itu dan berpikir pasti begitulah planet Vegeta bisa selamat. Dia sampai pada serangkaian kesimpulan hanya dari satu pemandangan ini. Jadi Paragus segera mengambil kesempatan ini untuk meneriakkan perintah kepada putranya bertujuan untuk menyelamatkan nyawanya dari kekuatan Super Saiyan. Tapi suaranya tidak bisa dijangkau untuk saat ini. Kabut merah menyelimutinya saat amarah Broly memaksanya untuk menyerang sekali lagi demi membuktikan keunggulannya. Vegeta mengagumi keberanian Broly dan akan melakukan hal yang sama. Tapi sayangnya nasibnya sudah ditentukan dan berharap mereka bertemu di dimensi berikutnya. Sambil tersenyum singkat, tampaknya Vegeta memang siap untuk mencabut nyawa Broly. Ayah yang cemas itu terus berteriak sia-sia di kejauhan, meminta keduanya untuk segera menghentikan semua pertarungan ini. Sedangkan serangan pertama Broly kini dihindari dengan mudah dengan presisi sempurna. Bahkan tidak ada sedikit pun pergerakan dalam ekspresi Vegeta saat dia melakukannya. Hingga tanpa ampun, Vegeta dengan cepat membalas dengan serangannya sendiri, mendarat tepat di perut Broly, membuat Broly sesak seketika saat darah muncrat paksa dari mulutnya. Diikuti oleh combo dari kaki keduanya, menghantam Saiyan itu ke bawah, terlempar menuju dinding gunung raksasa. Pada akhirnya, itu tidak cukup untuk menghentikan momentumnya, menembus gunung itu seperti peluru, dan berlanjut ke gunung berikutnya. Broly menyadari kekuatan Vegeta sudah tidak sama seperti sebelumnya. Di tanah, akhirnya terluka, Broly meluangkan waktu untuk mencoba memikirkan apa yang sedang terjadi, mencoba bangkit sekarang dengan tangan dan lututnya yang masih gemetar akibat benturan. Broly berpikir mengapa rasanya seperti dia mengenal Vegeta. Sambil menggetarkan gigi, kebingungan akan penampilan Vegeta mulai membuat marah Saiyan liar itu. Broly penasaran, mungkinkah dia benar-benar dari tempat asal ayahnya? Vegeta ingatkan Broly bukanlah pemikir yang mendalam. Dan sayangnya bagi Broly, kekejaman Super Saiyan Vegeta hanya terus berlanjut. Muncul sekarang tepat di belakang Broly dengan tangannya sudah diarahkan ke punggung prajurit itu, membuat Broly terpaku di tempat. Dan seolah-olah telah menembak Broly dengan jarinya dalam posisi pistol,
Vegeta bermain-main dengan mangsanya, mementalkan Broly ke depan seperti bola pinball. Luka bakar yang perih tertinggal di punggung Saiyan itu. Lagi-lagi Broly terlempar jatuh dengan keras, menembus batu dan pegunungan yang kali ini terduduk sekali lagi. Dengan seluruh bebatuan di belakangnya terbelah menjadi dua. Broly merasa belum pernah bertemu orang sekuat ini. Rasanya seperti ada 10 orang seperti Vegeta sekarang, bahkan lebih dari itu. Tapi saat Vegeta melesat turun dari langit seperti meteor dengan kaki kirinya terulur, Broly dengan cepat berdiri dengan panik, mencoba yang terbaik untuk bereaksi dan bertahan entah bagaimana. Namun seperti sinar emas yang dikirim dari luar angkasa, Vegeta mengenai sasarannya dengan presisi sempurna. Dan pada akhirnya hanya satu tubuh yang sekarang tergeletak di tanah, tidak lagi bergerak dan tidak ada lagi suara yang keluar. Dan itu adalah Broly. Vegeta nggak menyangka Broly bisa selamat dari pukulan Super Saiyan seperti itu. Vegeta ingin tahu seberapa banyak lagi yang bisa dia tahan. Sambil melayang penuh dengan tangan bersedekap, Vegeta menikmati setiap momen kemenangannya yang pertama setelah sekian lama. Sampai akhirnya Paragus benar-benar bisa mendekati mereka sehingga kata-kata dan permintaannya terdengar. Dan seketika hal itu membuat Vegeta memperhatikan, hampir seolah-olah dia mengenali suara itu. Dengan alis terangkat, Vegeta berpikir dia mengenal orang tua ini. Vegeta juga gak menyangka Paragus bisa selamat. Jadi inilah sebabnya Saiyan ini ada di sini karena Broly adalah keturunannya. Tapi berbalik kembali pada Broly dengan senyuman, Vegeta kemudian mengatakan sekarang ini justru menjadi misteri tentang seberapa kuat Broly sebenarnya. Paragus adalah orang lemah dan begitu juga Bardock. Vegeta merasa garis keturunan mungkin tidak menentukan kekuatan anak-anaknya setelah semua ini. Dan segera Paragus bergegas berada di sisi Broly, memohon Vegeta untuk menghentikan pertarungan ini. Paragus tidak menyangka Vegeta masih hidup dan Ras Saiyan masih bertahan. Tapi dia minta tolong agar Vegeta memaafkan putranya, karena putranya tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi Vegeta dengan cepat menanggapi dengan dia turun cepat ke tanah sebelum kemudian kembali ke bentuk base-nya. Vegeta berkata dia memang tidak berniat untuk membunuh Broly sejak awal. Saat dia berubah, dia tahu dirinya telah mengalahkan Broly. Vegeta juga senang bertemu dengan Paragus lagi. Waktu tidak berpihak padanya, tapi jika Paragus berhasil sampai di usia tua, maka pasti ada makanan di sini. Jadi, Vegeta ingin dibawa ke sana untuk mendapatkan beberapa makanan. Dan dengan itu, Paragus dengan patuh akan melayani Vegeta. Setelah beberapa waktu, adegan berubah menjadi pemandangan malam hari. 3 sosok akan tampak diterangi remang-remang di kegelapan oleh satu sumber cahaya api. Dalam momen yang hangat dengan semua pertempuran dan luka yang mereka alami, Vegeta, Broly, dan Paragus duduk bersama menyantap pesta hewan daging panggangnya. Vegeta telah menceritakan semua kisahnya pada Paragus dan Broly dari awal hingga sekarang. Karena itu, dengan Goku di luar sana, Vegeta akan melawannya. Dia juga beritahukan Goku adalah seorang Super Saiyan dan yang pertama dari jenis Saiyan yang melakukannya dalam 1000 tahun. Faktanya, Goku mungkin sudah melangkah lebih jauh sekarang, tapi itu tidak berarti baginya. Kehormatannya sebagai seorang Saiyan hanya akan terpuaskan ketika dia bisa menantang Goku lagi dan membuktikan bahwa dia yang terkuat. Broly yang kini telah mendengar seluruh cerita Vegeta sampai saat ini seperti mengenal siapa Goku. Dan itu dibenarkan oleh Paragus karena Goku adalah bayi cengeng yang tidak berhenti menangis dan membangunkan Broly saat mereka masih bayi. Anehnya, Goku sekarang adalah seorang Super Saiyan dan mengalahkan Frieza sendirian. Paragus hampir tidak bisa mempercayainya bahwa Goku bisa mendapatkan Super Saiyan. Padahal, Paragus tahu Broly lahir dengan tingkat kekuatan terbesar dari bayi Saiyan manapun, namun dia belum mencapainya sekarang. Di sini, Broly memang masih belum mendapatkan perubahan Super Saiyan legendaris, cuma baru bisa menggunakan bentuk Ikari saja. Namun, Vegeta yang sudah bertarung dengan Broly meyakini bahwa Broly akan bisa mencapainya. Selain itu, Broly sudah melihatnya sekarang dan akan menjadi mitra pelatihan barunya. Jadi sudah sewajarnya Broly harus bisa mengimbangi kekuatannya. Broly yang mendengar ini hanya bisa tersenyum balik. Tapi kemudian Vegeta berdiri tiba-tiba dan mengatakan pertama-tama dia ingin melakukan sesuatu. Paragus menyebutkan bahwa pesawatnya tidak berfungsi sejak pertama kali mendarat di planet ini. Vegeta mengerti tidak ada teknologi di sini untuk dikerjakan. Tapi untuk pesawat Bulma yang meskipun sudah rusak,
seharusnya memiliki banyak komponen yang dibutuhkan untuk memperbaiki pesawat milik Paragus. Jadi, Vegeta memerintahkan Paragus untuk mencari cara agar bisa membawa mereka keluar dari planet ini. Seketika, Paragus berdiri juga untuk memberi hormat dan akan melayaninya. Dan tampaknya hanya beberapa hari kemudian, Paragus berhasil memanfaatkan sisa-sisa mesin gravitasi Bulma. Kita kemudian melihat ketiga Saiyan mendekati pesawat luar angkasa Saiyan, tempat Broly dan ayahnya pertama kali melarikan diri dari planet Vegeta. Tapi saat Vegeta melangkah maju di depan, dia berbalik dan bertanya, apakah Paragus yakin tidak ikut dengan mereka? Vegeta melihat planet ini cukup berbahaya dan yakin Paragus juga tahu itu. Namun Paragus merespon dengan rendah hati dan mengucapkan terima kasihnya. Tapi dia katakan pesawat itu hanya dibuat untuk 2 orang. Lebih dari itu, mereka akan kehabisan bahan bakar di tengah ruang angkasa. Dia sudah di sini lebih dari 1 dekade, jadi dia yakin bisa bertahan. Dan dia percaya Vegeta dan putranya akan menemukan lebih banyak pesawat dalam pencariannya dan segera menjemput Paragus. Sebelum kemudian berbalik pada putranya, Paragus minta Broly untuk menjaga dirinya baik-baik di luar sana dan melayani Pangeran Vegeta dengan baik. Dan Broly hanya tersenyum balik sebelum Vegeta dan Broly memasuki pesawatnya. Pintunya tertutup dan begitu saja pesawat akhirnya meninggalkan planet Pampa setelah bertahun-tahun ini memasuki orbit planet. Saat Paragus ditinggalkan dengan harapan, dia akan melihat kedua Saiyan itu suatu hari lagi nanti untuk membebaskannya juga dari belenggu planet tandus ini. Dan waktu pun berlalu selama hampir 2 tahun. Pencarian Goku tentu saja selalu menjadi tugas yang sulit. Tapi bahkan lebih sulit lagi tampaknya untuk menemukan kehidupan cerdas yang mampu membangun pesawat untuk perjalanan luar angkasa. Vegeta dan Broly mencari jauh dan luas di banyak planet. Sementara dalam istirahat, mereka juga meluangkan waktu untuk berlatih dan bertarung sebagai hiburan favorit mereka. Selama 2 tahun ini, tingkat kekuatan mereka meningkat lebih jauh. Kelelahan di akhir setiap sesi mengalami lonjakan kekuatan yang besar sebagai tambahan. Tapi pada hari tertentu saat mereka mencapai planet baru lainnya dengan cincin di sekitarnya, sesuatu akan berubah selamanya bagi duo tersebut saat pesawat mendarat. Vegeta dan Broly yang berpakaian kasual menggunakan potongan kain apapun yang bisa mereka temukan berjalan keluar. Vegeta minta Broly melihat mereka mungkin akhirnya mendapatkan sesuatu, karena di tempat ini memiliki orang-orang dan teknologi. Vegeta menjadi yang pertama menyadari tidak hanya bangunan di kejauhan, tapi pesawat yang terbang melintasi langit jelas menggunakan sumber bahan bakar seperti mereka. Dengan senyuman terbentuk, Vegeta mulai berpikir mereka mungkin harus membiarkan Paragus membusuk. Dia beruntung andai di planet ini juga tidak memiliki apapun, cadangan bahan bakar mereka akan habis. Jadi, Vegeta akan bicara sedikit dengan penghuni planet ini. Tapi, tepat saat mereka mengatakan ini, Broly tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak siap untuk pembicaraan apapun. Tiba-tiba, dari sebuah portal seekor dinosaurus raksasa berlari lurus ke depan dengan kecepatan penuh. Dia langsung menuju Vegeta seolah-olah dia adalah makanan pertama makhluk itu dalam beberapa hari. Tapi, karena tidak terkesan, Vegeta kemudian mengambil posisi bertarung. Sebelum dengan cepat dengan satu serangan, dinosaurus itu dihentikan secara langsung, dihantam tepat di hidungnya yang raksasa. Dan tentu saja makhluk itu mati seketika, di mana binatang itu langsung jatuh ke tanah dengan hantaman keras. Vegeta berharap makhluk-makhluk ini bukan penghuni planet ini. Vegeta tidak di sini untuk bertarung, tapi jika mereka ingin mengujinya, maka Vegeta akan melakukannya. Namun, tepat saat Vegeta mengharapkan hubungan yang lebih ramah dari pihaknya, dia menyadari lebih banyak bahaya sekarang. Karena tepat dari sisi Vegeta, portal hitam lainnya terbuka dan keluar 5 rudal berbeda ditembakkan langsung ke arah mereka. Vegeta penasaran makhluk macam apa yang bertarung seperti ini. Tapi tentu saja, dengan kecepatan Vegeta, ini akan menjadi permainan anak-anak. Dia terbang lurus ke langit tanpa memperdulikan sifat acak dari serangan itu. Ledakan besar terjadi, tapi Vegeta dan Broly berada dengan aman di langit, sampai akhirnya para penyerang yang menyerang mereka menunjukkan dirinya. Dan tampaknya itu mengejutkan Vegeta dari jarak dekat, mengelilinginya dengan 2 sosok robotik mengulurkan tangan mereka untuk menjebak Vegeta. Vegeta akhirnya tahu jadi ini adalah para makhluk yang tinggal di sini, yaitu sekelompok pemanggang roti. Namun dalam sekejap, hal berikutnya yang kita lihat adalah kedua musuh dijepit dengan erat
dalam kuncian leher di tangan Vegeta. Mereka meronta-ronta karena tidak percaya dengan apa yang mereka alami. Satu-satunya kata yang bisa diteriakan robot-robot itu adalah meminta bantuan masing-masing. Tapi Vegeta yang menatap mereka mencoba menenangkan diri dengan berkata dia tidak tahu apa yang mereka pikir sedang mereka lakukan. Tapi ini bukan cara mereka memperlakukan tamu. Vegeta sampaikan dia di sini untuk berbicara dengan pemimpin mereka dan meminta mereka untuk segera membawanya pada pemimpin para robot. Tapi saling menatap ke arah saudaranya, robot pertama ingin menggunakan rencana cadangan mereka. Baginya hanya ada satu cara mereka bisa selamat dari situasi ini. Saudaranya mengerti dan akan melakukannya juga. Dan dengan itu keduanya kemudian merogoh saku jubah mereka dan mengeluarkan dua makhluk mirip serangga misterius. Memegangnya erat seolah-olah itu adalah sebuah rahasia yang akan mengubah jalannya pertarungan. Dengan cepat, kedua robot itu menjentikan serangga ke dalam celah di mata mereka seperti membuang sampah ke tempatnya. Dan segera perubahan dimulai saat seluruh tubuh mereka mulai berubah dari padat menjadi semacam cairan kental. Mengejutkan Vegeta seketika saat dia mulai melepaskan mereka dari genggamannya. Mereka jatuh ke tanah untuk melarikan diri dari Vegeta sampai dengan cepat melesat ke arah satu sama lain untuk bergabung, menciptakan massa cairan putih yang naik sekarang di mana sesuatu mulai terbentuk, yaitu seperti postur manusia. Di sini Broly menjadi yang pertama terbelalak, benar-benar bingung dengan apa yang telah tercipta sebagai hasilnya. Berdiri di sana sekarang sosok yang tidak dikenali adalah patung batu yang membeku tanpa figur yang menyerupai robot manapun. Tapi itu hanya berlangsung beberapa detik karena segera patung batu itu terbelah kembali menjadi dua robot. Vegeta penasaran apakah itu hanya semacam trik untuk melarikan diri. Untuk sesaat Vegeta pikir mereka berdua telah bergabung menjadi satu seperti sebuah fusion. Tapi robot itu menegaskan Vegeta akan tahu apa yang mereka lakukan sekarang. Dengan kecepatan tinggi dan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya, faktanya salah satu saudara robot itu melesat maju ke arah Vegeta tanpa rasa takut meskipun ada kejadian sebelumnya. Sementara secara misterius robot lainnya tetap di belakang, masih tidak mengucapkan sepatah kata apapun atau membuat gerakan sedikit pun. Dan dalam kecepatannya saat dia mendekat, tampak sebuah senyuman muncul di wajah Vegeta. Sampai akhirnya robot itu melakukan kontak dengan serangan langsung menghantam tepat ke wajah Vegeta. Tapi untuk beberapa alasan tubuh Vegeta tidak bergerak mundur seperti yang dia harapkan. Vegeta melihat sepertinya para robot memang mengalami ketakutan. Berdiri di sana tidak gentar, tidak terluka, dan tidak terpengaruh seolah-olah dipukul dengan bantal. Vegeta tetap melanjutkan pembicaraannya. Robot itu merasa ini tidak mungkin sekali, padahal dia mendapatkan begitu banyak kekuatan dan merasa seharusnya lebih kuat. Vegeta beritahukan menjadi jauh lebih kuat itu bagus, tapi jika awalnya memang adalah orang lemah, dengan bergabung pun tingkat kekuatan yang baru hanya sedikit lebih kuat saja. Lalu dengan kecepatan tinggi, langkah Vegeta selanjutnya adalah memegang tangan robot itu dan memutuskannya langsung dari konektornya. Tapi saat robot itu panik, Vegeta mengakui robot itu memang menjadi jauh lebih kuat. Karena itu, Vegeta minta serangga-serangga yang mereka makan, dan Vegeta mungkin akan mengampuni nyawa mereka atas semua masalah yang ditimbulkan. Dan mendengar ini, robot itu merasakan gelombang kegembiraan datang melalui tubuhnya. Dia segera merogoh sakunya dan memberitahu menelan serangga ini akan mengeluarkan dorongan kekuatan besar bagi mereka. Serangga itu hanya membuat para robot sedikit lebih kuat seperti yang Vegeta katakan. Tapi dia yakin jika Vegeta dan Broly memakannya, maka mereka akan mencapai kekuatan dewa. Hingga dengan cepat dengan satu tangan yang tersisa, dia kemudian mengeluarkan dua serangga lagi. Tanpa curiga, Vegeta kemudian langsung mengambil satu. Dan Vegeta memberikan satu serangga lainnya pada Broly. Vegeta katakan ini akan membuat pelatihan mereka lebih intens. Mungkin ini akan membuat Broly juga menjadi Super Saiyan. Broly yang menangkap serangga itu kini dalam kebingungan apakah benar sesuatu seperti itu bisa terjadi. Tapi tanpa bertanya dan langsung mengikuti perintahnya, baik Vegeta maupun Broly kemudian memakan serangga pendorong kekuatan tersebut yang mirip seperti cerita di Dragon Ball Daima. Dan persis seperti kedua robot, tubuh mereka kemudian kehilangan bentuknya dan segera berubah menjadi cairan kental putih yang sama. Dan persis seperti itu mereka pun jatuh ke tanah bersama-sama dan bergabung menjadi satu, membentuk patung batu yang sama yang hampir seperti perantara sebelum keduanya terbelah lagi.
Untuk sesaat, makhluk robotik itu tampak terkejut karena apa yang dia katakan akan benar-benar terjadi. Sampai dalam adegan aneh, tawa dingin terdengar dalam kemenangannya. Sambil mengangkat pukulannya, robot itu nggak menyangka Vegeta dan Broly bisa dengan mudah ditipu. Karena untuk menjadi lebih kuat dengan serangga ini dibutuhkan sebuah pengorbanan. Berteriak dengan tawa lebih keras ke langit, robot itu kemudian berbalik pada saudaranya yang tertinggal masih tidak bergerak. Rupanya yang tidak Vegeta tahu, alasan robot ini menjadi lebih kuat karena kekuatan robot satunya telah menjadi miliknya, yaitu dengan membunuhnya. Saat kita memperbesar, memang tidak ada mata merah yang tampak pada robot satunya, seolah-olah dia telah dinonaktifkan. Dan seperti tumpukan logam, dia kemudian jatuh ke tanah tanpa suara. Jadi robot itu penasaran pada Vegeta dan Broly, apakah mereka akan mampu melakukan pengorbanan yang sama seperti adiknya. Saat kita bergabung kembali dengan Vegeta dan Broly dalam dimensi aneh, di dalam pikiran patung batu yang menyatu ini, tampaknya mereka telah mendengar kata-kata dari robot itu. Cara mereka untuk bisa keluar dari dimensi ini adalah dengan membunuh salah satunya dan mendapatkan kekuatannya. Jadi, keduanya segera menoleh dengan Vegeta menyampaikan, sepertinya mereka sudah ditipu robot itu. Ini adalah ide Vegeta, jadi Vegeta yang akan disalahkan. Tapi, Vegeta tidak ingin mati secepat ini dan pasrah dibunuh Broly karena dendamnya masih ada untuk Goku. Broly yang menjawab dengan dingin merasa mereka punya masalah yang sama di sini. Jadi, dalam kebuntuan terakhir antara keduanya, mereka sekarang berhadapan dengan menatap mata satu sama lain. Keduanya menyadari bahwa mungkin ini akan menjadi sesi pelatihan terakhir mereka. Tapi, begitu kita bergabung kembali dengan robot di luar, dia masih dengan kegembiraannya. Dia merasa selalu menang melawan siapapun. Sekarang, robot itu akan segera kembali pada Profesor karena tangannya butuh penyembuhan dan sihir portalnya hampir habis. Namun, indranya segera mulai bereaksi karena sesuatu yang aneh mulai terjadi di belakangnya. Hingga tiba-tiba, sebuah ledakan cahaya datang dari patung yang membeku itu. Robot itu merasa ini mustahil, tidak mungkin para Saiyan benar-benar membunuh satu sama lain secepat ini. Mengejutkan sosok robotik yang jelas meremehkan kedua Saiyan itu dan kecintaan mereka pada pertumpahan darah, terutama di tengah pertempuran. Sampai akhirnya, Vegeta ditunjukkan menang melawan Broly, dan sekarang keluar dengan bentuk baru yang bergabung dengan semua kekuatan Broly. Rambutnya sekarang panjang seperti layaknya Super Saiyan 4 dengan bekas luka khas Broly di matanya. Bahkan matanya kini berubah menjadi Ikari yang menandakan bahwa Vegeta di timeline ini sudah benar-benar melampaui Super Saiyan Goku dengan bergabungnya Broly ke dalam tubuh Vegeta. Dan dengan tatapan yang serius, Vegeta merasa tidak terima sudah dipermainkan oleh robot itu yang membuatnya harus membunuh Broly dengan terpaksa. Setelah itu, dengan kecepatan barunya, Vegeta melesat cepat menyerang robot itu tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Sebaliknya, robot itu menjadi sangat terkejut melihat kecepatan Vegeta yang benar-benar luar biasa sekali. Sekarang, Vegeta sudah berada di depan robot itu dan akan segera melakukan serangan akhir untuk menghancurkan robot itu menjadi besi rongsokan. Tapi robot itu yang tidak kalah pintar segera merentangkan satu tangannya untuk kembali menggunakan teknik yang akan membingkai Vegeta segera. Tapi robot itu yang tidak kalah pintar segera merentangkan satu tangannya untuk kembali menggunakan teknik yang akan membungkam Vegeta segera. Karena di hadapannya muncul sebuah portal dimensi yang menghadang tubuh Vegeta sebelum dia bisa menyentuh robot itu. Dan kocaknya, Vegeta malah terserap ke dalam portal hitam itu yang membuat rencana robot itu benar-benar berhasil dan selamat dari serangan Vegeta. Robot itu merasa sangat senang sekali karena dia akhirnya bisa mengirim Vegeta ke tempat lain yang membuat planet ini damai kembali. Dia telah menggunakan semua bahan bakarnya hingga itu adalah portal terakhir yang bisa dia gunakan sekarang. Di sisi lain, portal itu terbuka ke sebuah tempat asing yang tidak diketahui, dan Vegeta tampak diluncurkan ke sana dengan kecepatan tinggi seperti saat dia ingin menyerang robot sebelumnya. Dan pada akhirnya, Vegeta mendarat kencang di tempat tersebut dengan masih menundukkan wajahnya. Ketika menoleh, Vegeta bertanya-tanya ada di mana dia sekarang. Tempat sebelumnya yang dia lihat tidak seperti ini. Apakah robot itu menggunakan sihir? Hingga tiba-tiba dalam gangguan yang mengejutkan, Champa dari alam semesta ke-6 tampak berteriak pada Vegeta
dan menanyakan siapa dirinya. Champa menanyakan pada Pados makhluk apa sebenarnya ini karena Vegeta hampir saja menabraknya. Dan di sini Pados langsung mengenali bahwa itu sepertinya adalah seorang Saiyan. Dalam satu adegan terakhir yang luar biasa, Pangeran Vegeta mendapati dirinya bertemu dengan dewa dan angel pertamanya, tapi itu bukan Beerus dan juga Whis. Entah bagaimana, Vegeta dari alam semesta ke-7 mendapati dirinya bisa berada di alam semesta ke-6 yang bukan miliknya. Dan kali ini tidak ada pesawat yang bisa membawanya kembali ke rumahnya, apalagi sampai menemukan Goku. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah pertarungan Vegeta melawan Champa akan terjadi? Dan apakah kekuatan baru Vegeta yang digabung dengan Broly ini akan membuatnya membuka perubahan Super Saiyan legendaris? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.